فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Syaikha Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah, masih di 97. 98 ya. Wa an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang ada dalam surat Ibrahim. Nah, ini dihapus mudhafnya, lalu mudhaf ilaihnya dimajukan ke depan. Fi surati Ibrahim. Dan ini boleh. Sebagian ulama mengatakan tak boleh menyebut nama surat ini, surat itu, tapi surat yang di dalamnya ada ini, di dalamnya ada itu, sebagaimana itu dinukilkan dari Hajjaj bin Yusuf. Tak boleh kita bilang surat Al-Baqarah, apa itu? Surat gajah, surat apa? Lembu, tapi surat yang di dalamnya tertulis cerita tentang Al-Baqarah, di dalamnya tertulis tentang Abu Lahab atau apa. Kata para ulama ini berpanjang-panjang dan menyelisihi Nabi. Nabi saja boleh membolehkan untuk meringkas. Yang penting orang paham maksudnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka, yaitu patung-patung itu, telah menyesatkan banyak dari umat manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa mengikuti saya, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan saya. Ini menunjukkan bolehnya menisbatkan sesuatu kepada penyebabnya, walaupun bukan pelaku secara langsung. Jelas patung tak mampu berbuat apa-apa. Tetapi tatkala patung itu yang menyebabkan, yaitu sebagai sebab terjadinya kesesatan, maka di sini Nabi Ibrahim menjadikan patung itu, yaitu apa? Perbuatan idlal dinisbatkan pada patung itu, walaupun prakteknya patung tak salah apa-apa. Baik. Qala Isa alaihi salam, yaitu membaca dalam surat Al-Maidah ucapan Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Apabila engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah para hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan apabila engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Keperkasaan Allah tidak keperkasaan Allah tidak menghalangi untuk Allah Ta'ala memberikan pengampunan. Sebagaimana hikmahnya Allah, zat yang maha bijak. Ini kalau terjemahan biasa, itu bukanlah sebabnya adalah dari kelemahan, tapi justru dia hakim di dalam keperkasaannya, dan dia perkasa di dalam sifat hikmahnya, tidak sampai menyebabkan berbuat zalim, dan hakim tidak sampai hikmahnya itu menyebabkan dia lemah. Ini Allah Ta'ala. Sekarang masing-masing nabi di sini mendoakan untuk umatnya. Jelas setiap nabi itu hanya diutuskan kepada kaumnya, sementara Nabi Muhammad untuk semua. Farafa'a yadayh, lalu beliau mengangkat kedua tangannya, menunjukkan boleh kita doa sambil mengangkat tangan, kecuali di tempat-tempat tertentu yang memang Nabi sengaja tidak menunjukkan beliau mengangkat tangan. Wa qala Allahumma ummati, ya Allah umat saya, yaitu kasihanilah mereka. Baik, wa baka, dan Nabi menangis. Faqala Allahu azza wa jalla, ya Jibril idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam, ini adalah jumlah i'tiradiyah, dalam keadaan Rabbmu tahu. Jadi Allah memerintahkan Jibril untuk bertanya bukan karena Allah tak tahu, tapi ini adalah sebagai penceritaan agar kita yang diberi cerita jadi tahu apa duduk permasalahannya. Allah sendiri tahu. Fasalhu, maka tanyailah dia, ma yubki, apa yang menyebabkan engkau menangis.
Ini menunjukkan besarnya perhatian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi menangis, langsung Allah memerintahkan Jibril untuk mengurusi masalah ini. Ada apa? Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak bersatu dengan kita semua. Seandainya Allah bersatu dengan kita semua, berarti dia juga bersatu dengan Nabi Muhammad. Tak perlu memerintahkan Jibril, karena Allah sudah ada pada diri Nabi Muhammad. Untuk apa suruh Jibril pergi? Menunjukkan Allah tidak di situ. Allah tinggi di atas langitnya sana. Ini dalil yang banyak sekali. Dan dengan ini Imam Ahmad membantah orang-orang Jahmiyah. Kalau Allah memang bersama para makhluk, untuk apa para malaikat masih melaporkan berita, melaporkan amalan-amalan naik kepada Allah Ta'ala, sementara Allah sudah di situ. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan yang hebat, dari atas 7 langit langsung sampai, cepat sekali. Kalau manusia perlu berapa kali 500 tahun perjalanan, dah mati duluan. Fasa'alah, lalu Jibril menanyakan kepada beliau. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Lalu Rasulullah SAW mengkabarkan kepada Jibril tentang apa yang beliau sebutkan tadi. Wa huwa a'lam. Ini diringkas, ini dalam, yaitu apa? Mimbabil hadzf, ada penghapusan. Yaitu Jibril naik lagi kepada Allah Ta'ala menceritakan itu dalam keadaan Allah tahu. Faqala Allah, lalu Allah berfirman lagi pada Jibril, suruh turun lagi. Padahal dalam hadis ini tak disebutkan Jibril naik, tapi ini dalam balaghah istilahnya hadzf, yaitu ada penghapusan. Yang penting orang paham. Wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah engkau ke Muhammad, suruh balik lagi. Faqal inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha tentang umatmu, dan kami tidak akan menyusahkan dirimu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Rabbmu benar-benar akan memberikan kepadamu dengan suatu pemberian atau banyak pemberian sehingga engkau ridha. Di antaranya adalah terkait dengan umat beliau. Baik, yaitu syafaat. Bukan syafaat utma di sini, tetapi syafaat untuk para mudnibin dan syafaat untuk menaikkan derajat dan seterusnya. Dan ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi kepada umat ini, dan inilah karakter seorang pemimpin, lebih mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Nabi sendiri keadaan rumah tangganya, yaitu makanan minumnya saja sangat sedikit dan terbatasi, tapi beliau memperhatikan keadaan umat. Bukan malah menjadikan umat sebagai tumbal untuk keinginan pribadi. Ini adalah teladan yang baik. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini diajarkan sehari-hari tentang keteladanan Nabi. Jangan menunggu mengajarkan tentang keadaan Nabi adalah tunggu apa? Waktu maulid Nabi. Orang dah lupa tunggu maulid Nabi. Tiap hari diajarkan yang seperti ini. Sementara pengajaran dengan cara bid'ah, maulid Nabi malah tak diberkahi. Selesai maulid Nabi sudah orang lupa, mungkin sholat subuh pun tak datang. Karena apa? Malam sudah begadang karena maulidan. Tak ada gunanya itu, tak ada berkahnya, hasilnya tak ada. Cuma keluar duit beribu-ribu setiap kali acara itu. Wa an Abdillah radhiyallahu an. Tak disebutkan Abdullah siapa, tapi biasanya kalau dimutlakan itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Karena kalau Abdullah bin Amr ibnul As selalu disebutkan dengan panjang. Baik. Kalau Ibnu Abbas biasanya yang disebutkan adalah Ibnu Abbasnya. Kalau Abdullah bin Umar bin Khattab seringnya adalah Abdullah bin Umar. Makanya dalam hadis banyak sekali ditanya, siapa wanita itu? Zainab. Zainab siapa? Istri Abdullah. Rasulullah langsung paham. Karena biasanya dipanggil Abdullah, seringnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Cuma di sini wallahu a'lam, mungkin bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'indal Ka'bah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang apa? Oh, doa terhadap Quraisy. Memang Abdullah bin Mas'ud ma'ruf. Sedang berdiri salat di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Wa jam'u Quraisyin fi majalisihim. Dalam keadaan sekumpulan orang Quraisy di tempat-tempat duduk mereka, di majelis-majelis mereka.
berkumpul-kumpul berkelompok-kelompok di dalam Masjidil Haram. Idz qala qailun minhum, ketika itu ada salah seorang dari mereka yang mengatakan, ala tanzuruna ila hadzal mura'i, apakah kalian tidak melihat? Ini kalau ala adalah dari hamzah istifhamiyah dengan la nafiyah, tapi boleh jadi ini ala satu kesatuan, yaitu sebagai harfut tanbih. Ketahuilah, lihatlah kepada orang yang riya itu. Nabi dituduh riya. Nah, kalian apa? Musyrik. Lebih parah lah. Ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan, siapa dari kalian yang berdiri untuk pergi ke jazur, yaitu hewan yang disembelih. Biasanya jazur ini unta. Jazur fa'ul maknanya adalah isim maf'ul, yaitu yang mujzar, yang disembelih, sembelihan dari keluarga fulan. Fayamidu ila farsiha wa damiha wa salaha, lalu dia menyengaja, yakmid yaitu yaksud, sengaja untuk mencari ke kotorannya, kumpulkan darahnya dan kumpulkan isi perutnya. Naudzubillah. Fayaji'u bih, lalu mendatangkan isi perut tadi dan seterusnya itu. Summa yumhilu, lalu menanti Muhammad hatta idza sajad, sehingga apabila Muhammad sudah sujud, wada'ahu baina katifai, lalu meletakkannya di antara kedua pundaknya. Berarti apa? Di belakang tengkuknya itu ya, atau di tengkuknya. Famba'asa ashqahum, lalu orang yang paling celaka dari mereka bangkit, walaupun semuanya bersekutu dalam dosa, tapi yang langsung melakukannya dengan sukarela, dia yang paling celaka. Falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, wada'ahu baina katifai, lalu dia meletakkannya di antara kedua pundaknya. Tentunya ini tanda tanyanya, letaknya yang tadi itu harusnya ya, katifai yang pertama. Karena ini sekarang khobar, bukan insya. Wasabatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajida, Nabi terus bersujud. Fadhahiku, kemudian mereka gelak. Hatta mala ba'duhum ila ba'din minad dhahik, sehingga sebagian dari mereka condong ke sebagian yang lain, disebabkan oleh gelaknya mereka, gelak yang berlebihan sampai-sampai badannya tidak tegak. Naudzubillah minnya min sababiyah. Fantalaqa muntaliqun ila Fatimata alaiha salam, lalu ada seseorang yang beranjak pergi, mungkin orang yang muslim yang melihat itu atau siapa, pergi menemui Fatimah alaiha salam, wahia Juwairiyah, ketika itu dia adalah gadis kecil tapi pemberani. Fa'aqbalat tas'a, lalu dia datang dalam keadaan berlari-lari kecil. Tas'a boleh jadi lari kecil atau berjalan dengan cepat. Wasabatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajida, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap di dalam sujud beliau. Hatta alqathu an, sehingga Fatimah melemparkan, yaitu membaling barang-barang tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dia adalah princess, istilah kalau orang sekarang ya, apa seorang putri yang paling tinggi sudah, termasuk wanita terbaik di dunia. Di antaranya adalah Fatimah dan juga ibunya yaitu Khadijah. Tapi tidak seperti mungkin sebagian putri zaman sekarang, pegang ini jijik lah, nanti kulit saya jadi kasar. Tak ada itu. Ini membela ayahnya. Wa aqbalat alaihim tasubbuhum, lalu dia menghadap ke arah orang-orang itu mencaci maki mereka. Pemberani, Fatimah pemberani, memaki mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ini menunjukkan beliau mengutamakan salat sampai selesai dulu. Baik. Lalu beliau berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, urusilah orang Quraisy itu. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, disebutkan 3 kali secara umum. Kemudian summa samma, lalu menyebutkan secara khusus, Allahumma alaika bi Amr bin Hisham
wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Utbah bin Abi Mu'ayyid wa Umarah bin Walid. Disebutkan nama-nama itu. Dan ini dalil dipakai oleh Syekhuna Yahya hafizahullah untuk membantah Yusuf Qaradawi yang mengatakan tak boleh kita memaki orang kafir, tak boleh. Na'udzubillah, engkau sebenarnya agamamu apa? Katanya ingin menegakkan agama Islam dan negara Islam. Sekedar melaknat orang kafir yang jahat pun tak boleh. Ini Qaradawi. Nah, ditulis kitab khusus oleh Syekh Yahya untuk membantah dia dengan dalil-dalil ini. Yang di dalam hatinya ada kebaikan, insya Allah Allah selamatkan dia dari doa itu. Doa itu mengenai orang-orang yang layak terkena. Qala Abdullah fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yauma Badr. Ini sisi pendalilan yang diinginkan oleh si penulisnya. Maka demi Allah sungguh saya melihat mereka semua bergelimpangan pada waktu perang Badar. Allah mengabulkan doa nabinya. Orang-orang yang jahat tadi semuanya mati kafir dan mati dalam keadaan hina, terkalahkan. Summa suhibu ilal qalib. Lalu mereka diheret ke sebuah sumur, ke sumur itu, qalibi Badr, sumur yang di Badar, bukan dengan pemakaman yang layak, yang mulia, tapi dengan penuh kehinaan seperti hewan. Na'udzubillah, salah sendiri. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utbi'a ashabul qalibi la'nah. Orang-orang yang di dalam sumur itu diikuti dengan kutukan. Tatkala mereka memerangi Nabiur Rahmah, maka mereka mendapatkan balasan yang sesuai. Mereka terkena laknat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Riwayat Bukhari Muslim.